Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana. Saya akan menjelaskan data statistik pendidikan yang ada di sekolah menengah pertama pada tahun pelajaran 2023-2024. Yang mana data ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi Jakarta pada tahun 2024. Yang pertama yaitu Satuan Pendidikan atau sekolah pada tahun pelajaran 2023-2024. Dari data pendidikan yang disajikan dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan status negeri dan swasta ada di angka 56,37% untuk sekolah negeri dan swasta sebanyak 43,63%. Dengan demikian lebih banyak sekolah yang public school ataupun negeri daripada yang private school atau swasta. Untuk waktu penyelenggaraan, di sini dilihat di dalam data bahwa ada yang menyelenggarakan pada waktu pagi atau morning sebanyak 94,9%, sedangkan siang sebanyak 3,21%, dan ada yang menggunakan kombinasi yaitu pagi dan siang secara bergantian sebanyak 1,89%. Sehingga untuk waktu penyelenggaraan atau time of operation itu kebanyakan dilaksanakan pada waktu pagi. Kemudian untuk akses internet di sini bisa dilihat bahwa 35.136 atau 82,47%-nya itu secara keseluruhan SMP sudah memiliki ada akses internet, sedangkan yang tidak ada akses internet itu hanya sekitar 17,53% saja. Kemudian akses listrik atau access of electricity di sini dijelaskan alhamdulillah hampir 100%, di angka 99,33% itu sudah ada akses listrik, cuma 0,67% saja yang tidak ada listrik. Alhamdulillah untuk perkembangan ataupun tren itu semakin membaik sehingga pada satuan pendidikan ini ada di angka yang lebih baik. Selanjutnya untuk peserta didik ataupun student, khususnya untuk sekolah menengah pertama atau junior high secondary school, bisa dilihat di sini bahwa peserta didik baru menurut jenis kelamin itu ada di angka 48,98%, untuk negeri itu perempuan, sedangkan 51,02% itu adalah laki-laki, sehingga untuk sekolah negeri itu didominasi oleh laki-laki, sedangkan untuk sekolah swasta pun sama saja, 46,98% itu female atau perempuan dan 53,02% itu adalah laki-laki atau male. Kemudian peserta didik menurut jenis kelamin, students by gender, bisa dilihat untuk sekolah negeri hampir sama tadi ya, lebih didominasi oleh laki-laki daripada perempuan. Untuk agama, di sini bisa dilihat bahwa agama Islam mendominasi di angka 82,45%. Sisanya ada agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu dan agama lainnya sekitar 0,001% saja. Untuk tingkatan, di sini bisa dilihat dari mulai jenjang kelas 7, 8, dan kelas 9. Kelas 7 itu ada di angka 34,43%, untuk kelas 8 itu 33,43% dan tingkat 9 itu 32,14%. Dengan demikian untuk sekolah negeri itu terbanyak ada di tingkat 7 ya. Sedangkan untuk di swasta atau private school juga bisa dilihat angkanya sama, tingkat kelas 8 itu lebih banyak. Selanjutnya untuk slide berikutnya itu tentang kepala sekolah dan guru, headmaster and teacher untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini bisa dilihat untuk ijazah tertinggi atau high certificate, alhamdulillah sekitar 98,04% itu semuanya sudah S1 atau bachelor. Kemudian di sini ada yang kurang dari S1 ya atau masih D3, D2, itu di angka 1,96% saja. Untuk jenis kelamin, perempuan di angka 62,85% dan laki-laki 37,15%, sehingga yang menjadi guru itu didominasi oleh kaum perempuan ya atau female. Kemudian untuk status kepegawaian di sini ada status kepegawaian guru PNS, guru yayasan, guru bantu, guru Honda dan GTT ya atau guru tidak tetap. Nah, ini bisa dilihat dari data statistik pendidikan itu ada didominasi oleh yang berwarna biru ya ataupun itu
guru Honda sebanyak 36,62% itu guru Honda ya, didominasi oleh itu, sedangkan untuk yang lainnya secara merata ada ya, ada di angka 31,1% dan lain-lain. Kemudian untuk kelompok umur yang menjadi guru ini didominasi oleh usia lebih dari 31 tahun ya, 21,96%, dan masa kerjanya kebanyakan itu didominasi oleh yang lebih dari ataupun kurang dari 5 tahun ya, kurang dari 5 tahun sebanyak 44,23%. Kemudian untuk tenaga pendidikan di sini bisa dilihat untuk jenis kelamin itu didominasi baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta didominasi oleh perempuan. Status kepegawaiannya pun ada yang PNS, pegawai yayasan, dan pegawai tidak tetap, itu didominasi oleh yang berwarna abu-abu yaitu pegawai tidak tetap. Kemudian di angka yang kedua ada PNS dan yang ketiga itu pegawai yayasan. Untuk kelompok umur di sini kebanyakan negeri ya yang mendominasi di kelompok umur, baik kelompok umur kurang dari 31 sampai dengan lebih dari 55. Kemudian untuk ijazah tertinggi di sini juga bisa dilihat untuk tenaga kependidikan atau non-teaching staff ada di angka 75,08% itu yang belum S1. Sedangkan yang sudah S1 cuma 24,92% saja. Kemudian untuk sarana dan prasarana bisa dilihat di baik ruang kelas, laboratorium, UKS ataupun perpustakaan. Di sini ada yang rusak sedang, berat, ringan, dan ada yang baik. Dan untuk ruang kelas itu alhamdulillah hampir setengahnya adalah dalam kondisi baik, sedangkan untuk laboratorium juga sama baik walaupun ada yang rusak sedang dan rusak ringan. Untuk UKS itu kebanyakan juga dalam keadaan baik ya, sisanya di 6 dan 12 juga 22%, ada yang berat, ringan, dan sedang. Untuk perpustakaan juga alhamdulillah 57-nya baik ya, sisanya itu ada di ringan, sedang, dan berat. Kemudian untuk sanitasi ya, untuk sanitasi ataupun sumber air di sini bisa dilihat alhamdulillah baik negeri ataupun private school memiliki berbagai jenis sumber air, ada yang dasan ya ataupun bottle water, pump atau clean water, pompa atau pump water, air hujan atau rain water, sungai, river, sumur terlindungi, protected wells ya. Kemudian ada sumber yang tidak terlindung, ada mata air terlindung, mata air tidak terlindung, dan lain-lainnya. Kebanyakannya adalah menggunakan protected wells atau sumur yang terlindungi. Kemudian untuk toilet peserta didik di sini didominasi oleh separate ya, terpisah antara putra dan putri ya, baik di negeri ataupun swasta. Ini tentu saja sangat baik ya, data yang sangat baik. Kemudian untuk kecukupan sumber air baik negeri ataupun swasta alhamdulillah sufficient, maknanya cukup ya. Yang kurang itu cuma di angka 18 sampai dengan di sana ada 8% juga. Walaupun ada nih, masih ada 1,51% dan 1,54% yang no water sources atau tidak ada sumber air. Nah, apakah penting untuk mendigitalisasi pendidikan ini? Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa percepatan digitalisasi sekolah ini sudah dimulai sejak masa pandemi. Jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek itu sudah mempercepat program digitalisasi sekolah untuk mendukung pendidikan ini sejak pandemi dan berlangsung sampai dengan sekarang. Sehingga setelah adanya digitalisasi ini pun alhamdulillah ada beberapa sedikit lagi lah desa yang belum terjangkau internet, cuma 12,5 ribu. Kemudian yang sudah menggunakan internet hampir setengahnya 53,06%, dan yang di desa ya karena digitalisasi ini alhamdulillah sudah 15,4% itu bisa mengoperasikan komputer. Strateginya tentu banyak ya, ada sarana akses untuk siswa, ada akses gratis, pengembangan platform dan pembelajaran online, penyediaan kuota internet gratis, memperkuat konektivitas digital, kolaborasi menyediakan lokasi internet. Nah, digitalisasi sekolah ini tentu saja secara tidak langsung penting sekali. Kenapa? Bisa mempercepat perluasan akses pendidikan berkualitas. Sehingga sekolah-sekolah dari pinggiran itu bisa terbangun dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Ini termasuk ada dalam nawacita ketiga. Sehingga
belajar ini lebih menyenangkan di mana saja dan kapan saja. Nah, kemudian pemerintah juga sudah menyediakan 37,3 ribu server untuk sekolah, 1,7 juta komputer tablet untuk siswa yang berisi e-book, materi pembelajaran, dan konten edukatif, baik untuk kelas 7, 8, dan 9 yang bisa diakses secara online ataupun offline. Nah, ini di antara pentingnya pemanfaatan digital. Namun tentu saja ketika kita berbicara tentang digitalisasi pendidikan atau digitalisasi sekolah ada Dampaknya apa? Dampak pemanfaatan ini tentu saja satu, perkembangan dan pemanfaatan digital sudah menjadi suatu keharusan atau keniscayaan. Di satu sisi digital ini membawa manfaat betul dan membuka luas peluang bagi suatu negara untuk melakukan leapfrog, tapi di sisi lain juga mendatangkan tantangan akibat perubahan yang ditimbulkan. Manfaatnya tentu saja ada inklusivitas, akses layanan yang lebih terjangkau, inovasi, muncul model bisnis baru, efisiensi layanan yang lebih cepat dan murah. Namun, ada tantangan digital di sini. Mana tantangannya? Yang pertama yaitu digital control. Ekonomi digital yang mengendalikan masyarakat. Kemudian ada inequality, otomatisasi yang mengancam tenaga kerja, dan concentration, kompetisi yang tidak sehat ya. Nah, sehingga untuk catatan pendidikan di era digitalisasi ini, satu, education has its own object for character formation. Menurut Herbert Spencer, filsuf Inggris, beliau mengatakan pendidikan ini harus dimaknai dalam arti luas sebagai rekayasa sosial membentuk karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, pendidikan menghadapi tantangan perubahan yang sangat drastis dalam 5 tahun terakhir. Perkembangan teknologi informasi mengubah gaya hidup masyarakat. Maka saatnya untuk mendefinisikan ulang knowledge, skills, dan attitudes atau values yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Terdapat kecenderungan pendidikan akan bergeser ke arah kompetensi vokasi. Kompetensi ini dikembangkan atas dasar knowledge, skill, attitudes, values, dan fokus pada literasi data, digital, numerik, dan kesehatan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.